Saya berada di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, dan di wilayah ini ada satu bukti ataupun saksi sejarah terkait dengan ancaman Jakarta yang diprediksi akan tenggelam di masa depan. Saya akan tunjukkan saudara. Itu adalah masjid yang dibangun pada tahun 1996 dan sempat digunakan oleh warga setempat untuk kemudian beribadah, dan saat ini kondisinya persis berada di luar tanggul yang kemudian berada di kawasan Muara Baru ini, dan bisa dilihat bangunan masjid ini yang atapnya ataupun kubahnya sudah runtuh terselumuti oleh air laut. Saya akan coba turun saudara untuk melihat lebih dekat. Oke, dan ini ada batu-batu ya yang digunakan warga untuk turun ke sini. Oke. Saya dapatkan informasi bahwa saat ini memang kondisinya air sedang tidak pasang. Itulah mengapa sejumlah puing-puing bangunan yang ada di sini terlihat, tetapi dapat dipastikan bahwa masjid ini berada dalam tanda kutip di luar daratan. Saya akan coba lebih mendekat. Air laut masuk ke masjid ini sekitar tahun 2000 hingga 2004 ataupun 2006. Dan kondisi ini semakin parah pada tahun 2001, di mana nampaknya sejumlah masyarakat sudah kesulitan untuk kemudian beribadah di masjid ini. Dan bisa dilihat ya, masjid yang awalnya berwarna putih dan hijau, sekarang karena sering tergerus oleh air laut, ini sudah menghitam. Dan bisa dilihat ini mungkin batasnya ya. Ini batas dari air laut dan ini adalah kondisi dalamnya. Dan pada tahun 2012, informasi yang saya peroleh bahwa masjid ini secara resmi dinyatakan tenggelam, yang menandakan bahwa permukaan tanah di wilayah Jakarta Utara menurun, dan ditambah dengan permukaan air laut di wilayah pesisir ini naik, hingga seolah membuat masjid ini berdiri di luar dari daratan. Saya akan tunjukkan, ini adalah batu peresmian ya, Musola Wal Aduna, yang kemudian diresmikan pada tahun 1996. Artinya sudah kurang lebih 30 tahun berjalan, dan masjid ini tenggelam di pesisir utara Jakarta. Terus saya berada di wilayah Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya akan lakukan investigasi untuk melihat seberapa parah dampak dari banjirop yang terjadi di kawasan ini ketika air laut pasang. Saya akan didampingi dengan Ketua RW 022 bersama juga dengan anggota LMK. Saya bersama dengan Ketua RW Pak Bani Sadar, dan juga ada anggota LMK Pak Muslimin. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya. Pak Bani, saya ingin konfirmasi dulu, wilayah Bapak ini langganan banjirop, Pak? Ya. Di 2024 itu sangat luar biasa sekali banjir rob di wilayah RW 22. Cuma satu RT yang tidak terdampak, RT 11. Semuanya di wilayah RW 22 ini semuanya ada 12 RT. Yang satu RT tidak terdampak di RT 11. Boleh kita lihat langsung ke dalam, Pak? Boleh? Saya akan tunjukkan saudara bersama dengan Ketua RW setempat dan anggota LMK seperti apa sebenarnya perumahan warga yang kemudian terdampak banjirop. Apakah di wilayah ini juga terjadi penurunan permukaan tanah setiap tahun ya? Secara data itu per 1 tahun sekali itu 10 cm. 10 cm? 10 cm. Oke, artinya permukaan air laut meninggi, permukaan tanah menurun. Dan itu yang kemudian semakin membuat parah ya Pak ya? Oke, kita akan coba masuk lebih ke dalam saudara. Solusi banjirop saat ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh Pemprov DKI dengan tanggul mitigasi dan tanggul mitigasi. Satunya lagi tanggul NCICD. Oke. Nah, cuman saat ini yang sedang berjalan yang akan kita lihat di depan ini adalah tanggul mitigasi. Tapi tanggul mitigasi saat ini yang dibangun, ini kalau kita hitung dari estimasi penurunan tanah
ini akan hanya mampu mungkin kemungkinan bertahan di 5 sampai 10 tahun. Hanya mampu bertahan ataupun bermanfaat 5 sampai 10 tahun. Iya. Artinya hanya sementara ya, Iya, Pak? karena ketinggiannya, tapi makanya dibutuhkanlah tanggul NCICD sebenarnya. Oke. Boleh kita lebih ke dalam ya, Pak ya? Oke. Apakah kemudian bisa dipastikan ketika air dari laut masuk ke area ini tidak akan melebihi tanggul ini? Harusnya ketika selesai penanggulangan banjir sementara dengan cara melakukan tanggul mitigasi tadi, seharusnya dilakukan cepat pembangunan tanggul kali atau tanggul NCICD tadi. Karena apa? Karena tanggul sungai itu ketinggiannya sekitar 3 meter, 2 meter 80-an. Oke. Ketika itu tidak dibenahi, artinya Ya, potensi banjirnya semakin potensi besar. banjirnya akan mulai lagi pada saat 5 tahun kemudian. Oke, baik. Siap. Sudah saya berada di salah satu titik dan saya melihat ada satu rumah yang, mohon maaf, tetapi seperti tenggelam. Ini Iya, betul. air laut, Pak? Air laut, air banjir rob. Tinggi kan? Saya coba lihat ke dalam ya, Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu mungkin bukti terkait dengan prediksi potensi ibu kota DKI Jakarta yang dikatakan dapat tenggelam di masa depan. Bisa dilihat ini, dulunya ini rumah warga ya, Pak ya? Ya, rumah warga. Oke. Kalau yang ini masih ada orangnya, Pak? Apa sudah kosong juga? Masih, Pak. Masih? Lagi nggak ada orangnya kali ya? Iya. Ini ada salah satu warga yang sedang meninggikan bagian depan rumahnya, Pak? Betul. Iya. Saya coba ya lebih dekat ya, Pak ya? Misi, Pak. Pak, kalau pemilik rumahnya ada, Pak? Saya, Pak. Oh, Bapak pemilik rumahnya? Kenapa? Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV dengan Bapak siapa? Oh, lu ya. Pak Waluyo. Ini sedang ditinggikan, Pak? Berarti sebelumnya di bawah jalan ini rumah Bapak? Oh. Sekitar semeter 80 tinggi ya dari tinggi itu. Perbedaannya semeter 80 dari tanggul ini, jalan lama. Oh, jalan lama? Iya, kan dikeruk. Artinya dulunya selalu terendam banjir, Pak? Ah, iya. Enggak. Pokoknya asal ada air pasang ya terendam. Tapi ini ditinggikan pakai dana pribadi atau? Enggak, kalau ini ya pribadi yang dalam. Ini pribadi? Iya, iya. Karena kalau tidak ditinggikan, Nggak bisa kerja. Kerendam. boleh tahu, Pak, berapa, Pak, biayanya, Pak? Bisa 15 sampai 20 buat turuk aja. 15 sampai 20 juta? Iya, buat turuk. Sudah berapa kali ditinggikan, Pak? Saya di sini 5 tahun 2 kali. 2 kali, berarti kalau dikalkulasi Sudah pakai 3 kali ini berarti. ini sudah 3 kali? Iya. Lebih dari 50 juta mungkin? Dulu kan masih jalan lama kan pendek, terus ditinggiin sendiri. Kena jalan ini tinggi lagi. Jadi tingginya tinggi, ini rendah. Apakah Ini juga, banjir atau tidak? oke, ini salah satu yang rumahnya masih di bawah juga, Bu ya. Permisi, Bu, dengan Dipo Kompas TV, dengan Ibu siapa? Suheni, Ibu Suheni. ya. Ibu emang rumahnya lebih rendah daripada jalan ini ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, kalau banjir mah udah kelelep. Ini kalau banjir kelelep. Terakhir banjir kapan? Udah ada semingguan ya. Oh, baru seminggu yang lalu. Berarti ini Ibu meninggikan sendiri bagian depannya? Ya. Habis kalau banjir mulu repot. Iya. Apalagi kan ada mesin cuci apa harus pada naik semua. Oh, tanggul mitigasi lumayan membantu, Bu, sejauh ini? Atau seperti apa? Enggak lah, malah kitanya saya tadinya nggak pernah banjir. Oke. Nggak pernah beneran. Jadi air larinya ke sono sebenarnya. Pas ini ditanggul, udah saya yang kelelep bagian sini. Oh, justru Bagian- malah kelelep, iya. Bu ya? Saya baru banjir bulan-bulan ini aja pas ada tanggul ini. Oh. Baru banjir saya. Ibu tinggal di sini dari tahun? Saya udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Iya. Akan tetap tinggal di sini dengan kondisi seperti ini? Insya Allah, nggak bisa mau gimana ya? Beli rumah di sana juga kan pada mahal, nggak mungkin. Terima kasih banyak, Bu ya. Semoga nggak banjir lagi ke depannya. Amin, ya. Saudara, saya berada di area rumah apung dan rumah panggung ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini sudah ada dari tahun berapa? Nah, ini pembangunannya dimulai dari 2024. 2024? Iya. Boleh kita lihat ya, Pak ya? Iya. Ini rumah-rumahnya, Pak? Nah, ini contoh-contoh. Ini rumah panggung ya? Ini salah satu rumah panggung ya, Bapak-Bapak. Ibu pemilik rumah ini, Bu? Iya, Pak. Sekarang Ibu tinggal di atas? Di atas tidurnya.
Area bawah ini sudah tidak bisa ditempati. Enggak, itu kan tempat pawon ngerebus kayak gitu, tapi banjir Pak kalau air pasang gede segini jadi capek. Boleh saya lihat, Bu? Iya boleh Pak. Dari sini ya? Iya ya. Di sini ya, Bu ya? Iya. Ini kalau kerang-kerang ini apa, Bu? Buat apa ini? Iya, Diuruk? nguruk. Tadinya kelam, ini sekarang 5.000 ini Pak. Nggak pakai tanah nguruknya? Enggak pakai ini. Ini kerang ya? Iya, kulit. Saya izin lihat ya, Bu ya? Iya Pak. Bu, kalau saya ngintip sedikit boleh, Bu? Kak? Boleh Pak ke atas Pak. Saya izin, Bu ya? Iya iya sok. Saya coba... Masih ruwet Pak, daun-daunnya. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal. Izin ya, Bu ya? Iya, iya. Saya coba ke atas ya, Saudara, untuk melihat seperti apa kondisi rumah panggung. Ini kondisi rumah panggung ya. Oh, ini adalah kondisi rumah apung ya. Karena sesuai dengan namanya, rumahnya ini tidak berdiri di atas tanah, tapi berdiri di atas permukaan air ataupun laut di daerah pesisir. Ini bisa dilihat ya, salah satu rumah apung yang ada di sini. Spesifikasi rumahnya juga tertulis, ada 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Dan ini memang konturnya karena di atas laut ya Pak, di atas perairan, jadi goyang seperti ini. Saya akan coba berbincang. Assalamualaikum Bu. Iya. Boleh ngobrol sebentar Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elisa. Bu Elisa, izin Bu, saya Dipo dari Kompas TV. Ibu tinggal di rumah apung ini sudah lama? Udah. Dari kapan? Peresmian. Bu? Dari peresmian, artinya tahun Dan kurang lebih 3 tahun. sejauh ini kondisinya gimana Bu? Tinggal di atas Ya biasa permukaan air, ngapung-ngapung. suka bergoyang gitu Bu? Ya, Maksudnya iya namanya kayak kapal, kayak perahu tuh goyang-goyang. Kalau air orang lewat pasang? ya goyang. Kalau air pasang Ya, gimana? kita naik, mumbul ke atas. Oh, tidak masuk ke rumah Ibu, enggak, tapi kan, rumahnya iya. naik ya? Iya Karena kan, permukaan karena naik. bawahnya kan itu tuh. Oke. Drum. Oh, bawahnya ini drum-drum Nah, gitu ya, Bu semua ya? di bawah ini drum. Kalau kemarin kan kita juga mengalami cuaca ekstrim Bu ya? Iya. Hujan begitu deras, kondisinya di sini aman? Bocor mungkin atau? Ya, ada sedikit bocor. Itu kan sengnya tipis tuh Pak. Oh, Di dari atas seng tuh. ya? Bukan dari genteng ya? Bukan, mungkin kesangkut-sangkut agak kebuka dikit gitu. Tuh sampai ke sono tuh, rusak tuh ono. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, Mohon maaf ganggu waktunya. Pak Muslimin, Pak Bani, tadi kita sudah melihat ya Pak ya kondisi dari perumahan warga di RW 022, dan kita tahu juga bahwa baik pemerintah provinsi ataupun pusat saat ini tengah menggalakkan sebuah program Giant Sea Wall. Tanggapan Bapak? Pembangunan tanggul Giant Sea Wall ini kan akan berdampak kepada pemukiman warga. Ya. Nah, misalnya akses jalannya nanti akan menggunakan asetnya warga. Nah, sementara itu belum ada solusi pada saat itu. Tadi asetnya akan terkena sebagai akses untuk menuju Giant Sea Wall, karena di dalamnya kan terdapat pulau-pulau reklamasi. Pemerintah juga memproyeksikan akan membangun Giant Sea Wall. Nah, khawatir karena apa? Nanti kemana kita akan mencari ikan?